Halo, selamat datang di Neo Insight. Semoga kamu sehat selalu. Oke, hari ini kita bakal bahas soal seorang pemimpin yang lagi bisa dibilang mengguncang satu benua penuh. Coba deh bayangin, ada seorang kapten militer, umurnya baru 34 tahun, tapi visinya radikal banget. Mau kasih pendidikan gratis buat semua orang dan berebut kembali masa depan bangsanya dari cengkeraman asing. Siapa sih dia ini sebenarnya? Dan apa yang bikin dia begitu fenomenal? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, kenalin, ini dia orangnya, Kapten Ibrahim Traoré. Di tahun 2022, dia ngambil alih kekuasaan di Burkina Faso dan boom, langsung jadi presiden termuda di dunia. Betul, kamu nggak salah dengar, umurnya bahkan lebih muda dari wakil presiden kita di Indonesia loh. Ini bukan sekedar angka ya, tapi ini tuh kayak sinyal kuat kalau generasi baru lagi naik panggung dunia. Dan seringkali dengan cara-cara yang nggak terduga. Tapi tunggu dulu, Traoré ini bukan sekedar pemimpin militer biasa. Buat banyak banget anak muda di seluruh Afrika, dia tuh cepet banget jadi ya semacam simbol perlawanan baru. Perlawanan terhadap apa? Terhadap dominasi ekonomi asing dan para elit politik lama yang dianggap udah gagal total bawa kemakmuran. Dia ini seolah jadi suara baru yang berani, sebuah janji perubahan yang udah lama banget mereka tunggu-tunggu. Oke, biar kita paham konteks perjuangannya, kita perlu ngerti satu konsep kunci ini, neokolonialisme. Apaan tuh? Gampangnya gini, ini tuh penjajahan gaya baru. Udah nggak pakai senjata lagi, tapi lewat jeratan ekonomi, utang, sama kontrak-kontrak sumber daya alam yang nggak adil. Nah inilah musuh yang secara terang-terangan pengen dilawan sama Traoré. Terus, gimana cara dia melawannya? Nah, ini yang menarik. Traoré ini nggak cuma jago retorika, dia langsung bertindak. Ada 3 gebrakan besar yang jadi fondasi pemerintahannya. Dan 3 langkah inilah yang bikin seluruh dunia, dari Paris sampai Washington, merhatiin dia dengan serius. Jadi visinya itu berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, membebaskan pikiran lewat pendidikan gratis untuk semua. Kedua, merebut kembali kekayaan bangsa dengan menasionalisasi sebagian sektor tambang. Dan yang terakhir, menegakkan kedaulatan dengan mutusin hubungan istimewa sama kekuatan kolonial di masa lalu, terutama Prancis. Inilah fondasi gerakannya. Yuk kita lihat lebih detail. Soal pendidikan gratis, ini nggak main-main loh. Berlaku dari SD sampai universitas. Ini investasi yang luar biasa besar buat masa depan bangsanya. Terus di sektor ekonomi, kebijakannya nggak kalah berani. Setiap perusahaan tambang asing wajib menyerahkan 15% sahamnya ke negara. Tujuannya jelas banget, biar keuntungan dari emas dan mineral Burkina Faso akhirnya balik lagi ke rakyat, bukan cuma lari ke luar negeri. Jadi, pergeserannya tuh fundamental banget. Kamu bisa lihat bedanya kan? Sistem lama yang bergantung banget sama asing diganti dengan visi kedaulatan ekonomi. Sumber daya yang tadinya dikuasai orang luar, sekarang diarahkan buat kemakmuran rakyat. Dan yang paling penting, elit tua yang gitu-gitu aja diganti sama energinya generasi muda yang memimpin perubahan. Ini benar-benar perombakan total. Ngomong-ngomong soal kedaulatan sumber daya alam, ini kedengarannya akrab banget ya buat kita di Indonesia. Burkina Faso ambil langkah tegas, nih maksa kepemilikan negara dan bahkan bikin BUMN tambang sendiri. Di sini kita juga punya sejarah panjang negosiasi yang alot soal kontrak karya dan divestasi saham dengan raksasa-raksasa tambang asing. Perjuangan yang sama di belahan dunia yang berbeda. Langkah-langkah berani Traoré ini sebenarnya nggak muncul gitu aja dari ruang hampa. Banyak banget orang yang ngelihat dia sebagai semacam reinkarnasi semangat dari salah satu pahlawan besar anti-kolonialisme Afrika, Thomas Sankara. Dan koneksi sejarah ini penting banget buat dipahami. Sentimen ini tuh nyebar luas banget, terutama di kalangan anak muda. Mereka nggak ngelihat Traoré sebagai pemimpin kudeta biasa, tapi lebih kayak kelanjutan dari sebuah perjuangan kemerdekaan sejati yang sempat terputus puluhan tahun yang lalu. Jadi, siapa sih Thomas Sankara ini? Biar gampang, bayangin aja dia itu Che Guevara-nya Afrika. Dia memimpin Burkina Faso di era 80-an dengan semangat revolusioner yang membara. Dia menolak utang luar negeri, menggalakkan kemandirian pangan, dan menyalakan semangat persatuan Pan-Afrika. Nah, dengan nyambungin diri ke Sankara, Traoré ini bukan lagi sekedar pemimpin militer biasa. Dia memposisikan dirinya sebagai pewaris sebuah perjuangan. Tapi ya, seperti semua kisah besar dalam sejarah, ceritanya itu nggak pernah hitam putih. Jalan yang diambil Traoré ini penuh dengan resiko dan pertanyaan besar. Dunia sekarang lagi nahan napas, bertanya-tanya, dia bakal bawa negaranya ini kemana? Inilah pertanyaan krusialnya. Apakah kita ini lagi nonton fajar baru dari sebuah pembebasan sejati, di mana sebuah bangsa akhirnya benar-benar berdaulat? Atau jangan-jangan ini cuma pengulangan sejarah,
sebuah siklus militerisme yang udah terlalu sering kita lihat di benua itu, di mana satu rejim kuat digantiin sama rejim kuat lainnya. Jadi pertanyaannya balik lagi ke kita semua yang mengamati. Apakah figur seperti Ibrahim Traoré ini adalah harapan baru buat Afrika biar bisa berdiri tegak? Atau jangan-jangan ini malah sebuah pertaruhan besar yang resikonya tinggi banget? Ya, cuma waktu yang bisa jawab. Tapi, kami pengen banget tahu pendapat kamu sekarang. Coba deh tulis di kolom komentar ya.